kan saya juga orangnya agak gemuk, jadi sangat Mudah rawan lapar. ya untuk lapar gitu. Sangat mudah lapar. Ada 8 yang saya temukan ini. Itu bukan ada 5 ya kayak. Ya, bukan. ada 8. Iya. Kunis Ya, lah. yang pertama itu perbanyak konsumsi protein. Nah, Wah ini. protein itu banyak. Nah, perkaranya itu protein yang dibutuhkan itu seperti apa? Saya juga belum menemukannya. Kayak mungkin telur, tahu, tempe, ya yang gimana sih Pak ya? Protein itu kayak apa sih? Kayak daging-daging. Ya protein ada 2, hewani dan nabati ya. Nah, Pastinya kan kalau kita belajar dulu ya zaman SD ya di 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi protein itu ada 2 anak-anak ya, mudah-mudahan ini biologi tidak diprotes guru biologi. Bu Suko, Bu Dini, Bu Riri, mohon maaf ya. Tentunya protein ya paling simple kalau kita orang Indonesia pasti protein nabati. Iya. Tahu, tempe, kedelai gitu kan. Terus apa lagi ya protein nabati itu? Ya paling banyak di itu sih kayaknya ya. Kedelai kan. Paling gampang, paling Paling murah. murah. Kalau mendekati akhir-akhir itu akhir bulan itu Ya. emang paling cocok tempe dan tahu. Oke, Pak Gali ini sedikit di yang poin kita yang pertama. Ini mungkin saya sedikit banyak juga menerapkan. Ya, mungkin ya kan kita satu kos ya Pak, satu mes ya Pak. Iya. Kalau porsi nasi kan mungkin Pak Gali tahu saya biasanya lebih sedikit daripada Pak Gali. Iya, saya lebih banyak. Ya. Ini memang benar sih, saya juga sempat merasakan dalam arti dulu ketika masih strict dengan pola makan, ketika masih ketat menjalani diet. Saya menerapkan itu lebih banyak ke protein daripada ke karbohidrat. Jadi 50% itu protein, Iya. 25% sayur. Gimana sih ya? Pokoknya ya 20% sayur, 25% karbohidrat. Ya, itulah. Jadi dan itu memang cukup mengenyangkan ya. Tapi berat Mas. Saya kok membayangkannya makan tahunya 10 biji, nasinya 1 endok, Ya. terus sayurnya 1 mangkok. Ya. Itu waduh, sama aja makan banyak ya. Iya, tapi kalori yang kita karena nggak tahu ya, proteinnya itu lebih lama terproses kan, jadi dia lebih lama lapar sih, kalau menurut saya gitu. Nah itu dia, itu tips dari Pak Radit yang sering diet. Meskipun sekarang sudah nggak kota-kota ya, jadi one pack. Saya juga dulu kota-kota, sekarang jadi katok-katok. Katok-katoknya kan Oke. Yang kedua adalah sebelum ada makan itu minum air putih dulu. Selain itu juga memperlambat kalian untuk bisa lapar, juga berfungsi untuk menanggulangi keseretan ya. Seret. Ya, jadi makanya itu kalau berbuka itu harus minum air putih dulu. Nggak tiba-tiba langsung makan gitu baru waduh itu pasti nyangkut semua di sini gitu. Dan nggak aman buat perut kalian. Ya itu dia. Minum air putih ya. Air putih itu bukan susu ya, maksudnya air putih, air bening. Air mineral. Itu diminum. Air mineral ya, bukan air mineral ya. Air minum diminum. Barangkali masuk ya. Amin. Nah, itu minum, setelah minum ya dicukupkan lah, jangan sampai kembung-kembung juga gitu kan, secukupnya. Yang ketiga itu perbanyak serat. Nah kayak tadi kembali lagi proporsi antara protein, serat itu kan didapatkan dari sayuran kan, ya kan, dan karbohidratnya tadi. Jadi serat itu juga memperlambat proses luwe, maksudnya lebih lama kenyangnya. Iya, itu banyak serat sayur. Nah itu serat yang sayur yang paling cocok Pak untuk menahan rasa lapar. Apa ya? Yang seratnya paling tinggi. Seratnya paling tinggi. Udah masuk kangkung. Fiber yang kayak serat ya. Rumput laut. Sambil kita
Maksudnya kita susah. Jadi kuda laut. Kita susah. Apa ya? Ya hampir semua sayur kayak serat sih menurut saya. Iya. Yang penting yang hijau-hijau, tapi bagi yang asam urat ya jangan terlalu banyak. Ya. Itu berbahaya juga ya, terlalu banyak serat itu juga nggak bagus. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya. Kira-kira sudah kenyang, ya sudah berhenti. Karena katanya saya pernah dengar itu kata-katanya adalah berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Nah itu yang saya masih memperdebatkan itu bersama teman-teman saya kadang. Berhenti sebelum kenyang itu indikatornya gimana kira-kira? Oh berhenti untuk bergerak. Kita berhenti ya, padahal itu kekenyangan. Lapar, sebelum lapar itu bagaimana? Masa kita lagi kerja tiba-tiba lapar kita makan gitu kan? Itu gimana ya maksudnya? Mungkin katanya sih entah benar atau tidak itu yang menafsirkan itu ya makan yang secukupnya saja. Ya, jangan berlebihan. Buka puasa itu paling enak emang. Ya saya juga pas kecil makan juga berlebihan. Kadang nafsu mendahului. Ya itu. Kadang begitu ya kan. Waktu kayak gini sih jam-jam kritis, apalagi pasti kita pengen macam-macam ya. Tapi nanti kalau udah minum satu teguk air aja, wah itu sudah rasanya sudah selesai maksudnya. Maksudnya hilang, yang pengennya jadi hilang. Langsung jadi cukup gitu. Kalau saya sih begitu ya. Ini yang keempat ini. Oh, itu yang keempat. Yang berat menurut saya. Apa kali? Tidak mungkin saya lakukan mungkin. Itu berolahraga sebelum makan. Ya. Itu berat sekali teman-teman. Jadi itu nggak tambah kita tambah lapar ini. Kalau dari pengalaman sih ya. Gimana Pak? Kalau dari pengalaman sih kita yang ada nanti makannya 2 kali lipat. Karena itu gerak, berkeringat, lapar sekali, kalori juga banyak, akhirnya kita makan 2 kali lipat biasanya gitu sih. Tapi mungkin tidak berlaku buat orang lain yang bisa menerapkan. Ya yang saya tahan tubuhnya luar biasa ya. Kalau saya sebenarnya juga berat. Aduh. Apalagi dengan usia yang sekarang ya. Aduh udah bawa usia Pak. Ini kepalanya sudah 3 ini Pak. Jadi kalau saya ambil positifnya berolahraga sebelum makan itu bisa menghambat kita untuk lapar adalah kita olahraga olahraga untuk mengantri takjil itu juga. Kita berdiri lama sampai ingat juga yang paling ramai ya sampai begini 1, 2 itu sampai di otak-otak makanan terdekat Anda yang paling ramai jadi bahan untuk Anda olahraga itu positifnya jadi kita punya daya tahan lebih untuk berdiri. Nanti kalau sudah sampai giliran Anda tidak jadi beli pindah ke toko lain yang lebih ramai lagi yang betul menahan kan menahan Pak mau makan Anda jadi saya tidak. Karena sebenarnya Pak, ketika giliran kita itu tinggal sisa. Udah habis. Jadi ya emang olahraga sebelum makan itu ya jangan olahraga berat. Contohnya mau menahan lapar tapi kita olahraganya terlalu berat. Contohnya tinju atau harus lari maraton 1 kilo itu sama aja bunuh diri ya kalau menurut saya sih. Atau mungkin itu niatnya Pak Kali ya biar metabolismenya bagus mungkin ya kan memproses serat yang tadi itu kan ya itu mungkin. Nah ini terus yang kelima itu ada konsumsi makan rendah kalori. Nah kalori itu ini dia kalori itu adalah bahasa biologinya ya yang diolah menjadi energi gitu ya kira-kira ya makanya ada energi per kalori gitu ya bahasa anunya kan gitu ya. Jadi makanan yang kita konsumsi itu kan setahu saya itu pasti ada bobot kalorinya kan, sedangkan rata-rata kebutuhan manusia per hari itu sekitar 2000-an kalori untuk manusia dewasa, bisa lebih bisa kurang tergantung pekerjaan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi mungkin kebutuhannya saya dengan Pak Galih itu tentu membutuhkan kalori yang berbeda.
kita yang guru dengan yang mohon maaf misalnya pekerja bangunan ataupun kuli pasar ataupun atlet misalnya pasti memiliki kebutuhan kalori yang berbeda. Jadi misalnya orang binaraga pasti kebutuhan kalorinya lebih dari 2000 kalori. Dia makanya makan lebih banyak dari porsi manusia pada umumnya gitu. Karena aktivitasnya pun banyak. Jadi kalori yang masuk akan seimbang dengan kalori yang dikeluarkan. Nah, yang rendah kalori itu makanan ya rendah kalori ya kalau dari karbohidrat tentunya nasi yang dingin. Nasi dingin. Ya nasi dingin itu itu lebih rendah gula ya. Mohon maaf ya, lebih rendah gula. Ya. Kalau yang rendah kalori ya tentunya yang sedikit mengalami proses apa namanya? Kentang. Ya, kentang untuk karbohidrat itu kalori lebih sedikit. Terus apa ya? Kalau nasi sekarang yang lagi tren shirataki. Shirataki kopo. Shirataki itu nasi pengganti nasi yang dari Jepang itu Pak Gale. Ya, bukan, ya dia nasi. Tapi namanya kayaknya kalau nggak salah itu terbuat dari salah satu umbi yang juga sedang viral. Porang. Poranda. Aduh itu porang. Porang itu jenis umbi-umbian yang beberapa tahun terakhir itu viral dan sedang dibudidayakan besar-besaran oleh negara kita untuk diekspor ke Jepang salah satunya karena mempunyai tadi salah satunya apa kosmetik dan juga untuk rendah kalori sebagai diolah menjadi pengganti nasi yang disebut nasi shirataki tadi katanya begitu. Rasanya bagaimana? Mungkin ada yang pernah makan, silakan komen ya. Mas, ini dibuka komentarnya enggak? Oh dibuka ya. Monggo. Jadi kita nggak cuma berdua ya, satu orang. Tapi intinya yang rendah kalori itu ya tadi ya kembali ke poin awal, yang tinggi serat itu pasti dia rendah kalori dan lebih lama kenyang. Kemudian yang tinggi protein pasti dia juga rendah kalori, ya kan biasanya. Telur. aduh. Seperti itu. Oke. Terus yang keenam ini, yang mungkin akhir-akhir ini saya juga mengalaminya, yang harus bisa kita. Oh ya, satu Pak Gale sebelum kita lanjut. Apa Bu? Musuh kita bersama sebenarnya. Apa itu? Yang sulit kita hilangkan. Apa itu? Anda tahu. Kasta tertinggi. Kasta tertinggi makanan di Indonesia dan kita semua. Ini versi kita ya. Ya versi kita ya. Tahu ya? Fry. Hah? Fry. Iya. Gorengan. Waduh itu paling susah itu ya. Tapi enak. Kenapa yang enak itu? Itu satu tempe kalorinya mungkin setara dengan gorengan ya. Hampir satu mendoan itu hampir sama dengan satu porsi nasi kalorinya ya. Jadi kita makan satu gorengan tapi kalorinya sudah setara dengan satu porsi nasi. Sedangkan kita nggak cukup kenyang kan kalau kita makan satu helai mendoan. Satu helai mendoan. Enggak 3. Nah, kalau itu katakanlah misalnya satu mendoan itu kalorinya misal 200 kalori. Ya kan hampir sama dengan satu mangkok. Berarti ketika satu mangkok nasi itu kita sudah cukup kenyang ya. Kalau satu gorengan berarti kita butuh 3, sedangkan kalau 3 itu 200 kali 3 berarti 600 kalori. Jadi untuk mendapatkan kenyang yang sama dengan satu porsi nasi, maka kita butuh 3 gorengan. Sedangkan nilai kalorinya jauh berbeda. Pak, tergantung ukuran tempenya juga kan? Iya sih. Ya, ada tempe yang paling sampai ini. Tapi kita butuh 20 mendoan. Saya makan minyaknya itu loh. Dan gluten ya yang pasti. Gluten yang digoreng itu menjadikan kalori jadi lebih banyak lagi. Udah 5 menit lagi menuju buka puasa. Kita tidak ada apa-apa. Kita beli dulu nanti. Iya, tenang. Udah ada wardrobe. Wardrobe apa sih? Seksi konsum. Udah tapi. Kelola stres itu juga penting karena semakin stres kita semakin lapar ya kayak saya. Sudah ada nih waktu bagian blora ya, jadi lebih cepat. Berapa menit Pak Gale? Ya sekitar 4 menit ya. 4 menit, oke. Jadi 4 menit lagi ya tambahan.
teman-teman ya, semuanya. Ditahan katanya Pak Radit yang pernah buka di Birosari itu jam 6 kurang seperempat. Iya betul, jam 6:04 kurang seperempat. Oh ini ternyata ada perubahan jadwal. Biasalah kita suka berubah jadwalnya. Skip. Kemarin dia 17.43 untuk bagian Wirosari 2 menit lagi insya Allah lah. Kalau Pak Muadzinnya jalannya cepat ya jalannya cepat. Kalau ya kadang kan di depan itu kan jalan kan ramai ya. Jadi kadang mau nyabrang itu gak jadi. Jadi adanya kan terhalang mbak-mbak dan mas-mas kumpul sejujurnya ramai bisa lewat. Ya gitulah. Yang terakhir kelola stres. Ini memang mungkin benar ya. Karena kalau kita mungkin ada jokes anekdot lama Mas Belih masih ingat Pak Belih. Logika tanpa logistik tidak jalan ya. Karena ketika kita stres itu kan biasanya kita mencari pelampiasan. Kalau saya sih biasanya mungkin Pak Belih yang ini. Kalau saya lebih banyak makan ketika stres. Sama sih itu juga penyakitnya itu. Kemil ya. Jadi ubah-ubah janggut. Ya. Ketika mengelola stres itu harus ubah-ubah janggut. Bapak jenggot juga sih, kan karena jenggot melekat pada jenggot melekat pada janggut. Jadi kalau janggut obah berarti otomatis jenggot pun obah kan. Nah itu yang ketujuh, pilih makanan dan indeks glikemik rendah, itu tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir adalah makan perlahan. Ya. Nah. Selain karena nasinya panas, ya, sayurnya panas bisa membakar lidah, tapi makan perlahan itu bisa mengirit tenaga kita dalam mengunyah. Iya, kalau secara medis ada lagi. Ini dalam saya ada 2 kali. Ini waktu bagian Wirosari kami. Oke, kita tutup dengan tadi terakhir apa, Mas Dele? Apa tuh? Makan perlahan. Jadi makanlah perlahan. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Ya, dan menurut medis juga kita harus mengunyah sebanyak 33 kali. Apa benar? 30 berapa ya? Itulah Pak. Pelan-pelan biar ada pertanyaan. Dari siapa? Ada dari Rafa Brilian, Pak. Aduh. Apa? Terus kita yang seharusnya datang di hari ini. Datang lagi Pertanyaannya. Gimana cara naikin berat badan walau pas puasa, Pak? Aduh, itu harapan kita. Ya bukan harapan kita. Kita harapannya turun Mas. Harapannya apa kalian ya? Oh, naikin berat badan meskipun dalam kondisi puasa ya pastinya tadi ya konsumsi banyak protein ya, banyak protein dan karbo dibanyakin. Kalau Anda kan kalau Rafa kayaknya ya lebih slim gitu ya, lebih kurus gitu ya, Anda harus perbanyak karbo ya, tapi dilihat juga genetika aja. Nah, genetiknya ada genetika posturnya bawaan ya, itu juga mempengaruhi sih. Betul. Cara konsumsi tentunya perbanyak karbo dan juga perbanyak jumlah kalori yang Anda makan ya. Kan kebalikan sama kayak Pak Radit dengan Pak Gale. Kalau Pak Gale mengurangi jumlah kalori harusnya kan secara kesehatan. Kalau buat kamu Rafa, maka Anda harus perbanyak jumlah kalori dan tentunya dengan gizi yang seimbang. Tadi proteinnya dibanyakin, karbonya cari karbo yang sehat tentunya kayak kentang tadi yang lebih rendah gula ya, terus seratnya juga dibanyakin. Kalau bisa kamu makan 2 kali lebih dari porsi manusia. Iya, tentu itu untuk mengejar. Dan harus diimbangi sama olahraga biar tidak jadi lemak ya, jadinya otot. Jadi masanya jadi masa otot bukan masa lemak ya, jadi beda antara diambil dengan yang di atas. Ini masih lemak, ini masih lemak. Saya sarankan biar lebih cepat lagi kamu minum susu kambing. Itu sangat tinggi kalorinya, pasti kamu gemuk. Oke, susu kambing. Tuh, cari di mana? Di online banyak. Banyak ya, di online. Oke, tutup. Selamat berbuka. Selamat berbuka untuk kami penonton sore semuanya ya, sobat Viralistik, dan semoga memberi manfaat di nemanin sore kalian hari ini ya, sama Pak Galih sama Pak Radit dan tim di belakang sana yang nggak kelihatan karena saya merem. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.